Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Maria, SSMPD. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Papua dengan rumpun keilmuan pendidikan bahasa Inggris. Dalam pelaksanaan tridharma saya sebagai dosen, pengajaran adalah salah satu bidang yang harus saya siapkan. Pada kesempatan ini, saya membuat video sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma atau PDD UKT TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris, yang diajarkan pada program studi PGSD dengan bobot sebanyak 4 SKS pada semester 1 dengan kode mata kuliah GSD 3205. Pada mata kuliah Bahasa Inggris ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, yang berfokus pada student-centered learning dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi. Metode yang digunakan meliputi discovery learning, small group discussion, cooperative learning, collaborative learning, problem-based learning, project-based learning, simulation, inquiry learning, workshop, serta reflective learning. Melalui variasi metode tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, bekerja sama, melakukan praktik mengajar, serta merefleksikan hasil belajarnya. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris pada program studi pendidikan guru sekolah dasar bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi dasar bahasa Inggris yang meliputi penguasaan kosakata atau vocabulary, tata bahasa atau grammar, keterampilan berkomunikasi, listening, speaking, reading, writing, serta penerapannya dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar. Mahasiswa diarahkan untuk memahami karakteristik peserta didik SD dan mampu merancang serta melakukan pembelajaran dalam bahasa Inggris yang kreatif, komunikatif, dan menyenangkan. Selain itu, mata kuliah ini juga menumbuhkan sikap profesional, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal calon guru sekolah dasar. Terdapat 4 CPL capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi kemampuan mahasiswa untuk menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab sebagai calon pendidik sekolah dasar. Selain itu, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan teori pendidikan dasar untuk merancang pembelajaran inovatif berbasis teknologi yang berpusat pada peserta didik, serta mampu menghasilkan solusi kreativitas dalam mengembangkan pendidikan dasar. Seluruh CPL tersebut menjadi landasan dalam penyusunan aktivitas pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Selanjutnya, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tata bahasa, dan kosakata bahasa Inggris beserta penggunaannya dalam konteks pembelajaran. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis teks dan berkomunikasi bahasa Inggris serta menilai kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris yang kreatif, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sedangkan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, komunikatif, kreatif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran bahasa Inggris. Adapun materi pembelajaran, penugasan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan kehadiran, semuanya dapat diakses dalam portal e-kampus STKIP PGRI Papua. Hal ini sangat memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mengakses proses perkuliahan. Penilaian pada mata kuliah bahasa Inggris ini mencakup 4 komponen dengan bobot penilaian yaitu kehadiran 25%
UTS 25%, UAS 25%, dan penugasan tugas-tugas 25%. Terdapat 16 kali pertemuan ke-8 akan dilangsungkan UTS, dan pertemuan ke-16 akan dilangsungkan UAS. Indikator pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu mengidentifikasi kosakata-kosakata tematik SD, mengelompokkan kosakata ke dalam noun, verb, and adjective, menggunakan kosakata dalam kalimat sederhana, mendesain permainan vocabulary sederhana untuk SD, menjelaskan alasan pemilihan media pembelajaran vocabulary. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan buku karya saya sendiri, judulnya Bahasa Inggris di Era Global. Serta saya juga memanfaatkan berbagai media seperti PowerPoint interaktif, Canva, Kahoot, flashcard, serta Learning Management System sebagai sarana penyampaian materi, diskusi, penugasan, dan evaluasi. Penggunaan media tersebut bertujuan meningkatkan motivasi belajar sekaligus membuat interaksi satu dengan yang lain dengan sangat aktif di dalam proses pembelajaran. Melalui mata kuliah bahasa Inggris ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya mampu berbahasa Inggris secara dasar, tetapi juga mampu merancangkan pembelajaran bahasa Inggris yang kreatif, komunikatif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar, sehingga mereka siap menjadi guru profesional di masa depan. Demikian pemaparan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah bahasa Inggris, program studi PGSD, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Papua. Berikut ini video pembelajaran saya secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. If someone asks you good afternoon, you answer good afternoon. Once again, good afternoon, everyone. How are you today? Good afternoon. I'm good. Very good. So, how are you today, Dewi? How are you today? Good. Nice. What about Ahmad? Wow, thanks. What about Kurniawan? Fitri? All right, let's start our class today. This is English class. What is it? English class. Ini kelas bahasa Inggris. Siapa yang excited hari ini? Angkat tangannya. Alright, very good. Okay, let's start our class today. Yeah, this is STKI PPGRI Papua, right? Kita di Papua. And then don't forget to take log our attendance. Absennya langsung ke e-portal kita. Langsung cek boleh sekarang. Sepertinya semuanya hadir. Yes? Ada yang tidak hadir ini? Semuanya rajin-rajin. Thank you so much, okay? Before we start our class today, anyone to volunteer lead us for praying? Siapa mau memimpin doa? Silakan Fitri. Thank you. Tepuk tangan boleh buat Fitri? It could be English, ya. Let's pray. Amen. Can you clap your hand to Fitri once again? Thank you, Fitri. Okay, our lesson today is talk about vocabulary. What is it, vocabulary? Kosakata, thank you. Kosakata. Kita mau belajar kosakata yang ada di SD. Karena kalian adalah PGSD. Apa itu PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Want to be a teacher. Very good. Nah, ini kita mau belajar tentang kosakata-kosakata yang ada di SD. Tapi sebelum itu, before that, guess what? I bring something. Oh, this is mystery box. Oh my God. Can you imagine this? What is inside? What is inside this?
Coba siapa yang mau tebak-tebakan ini apa kira-kira? Yes, marker. Nanti kita coba. Ada lagi? Book. Kelihatan nggak ya? Oke, yes, yes. Oh my God. Alright, let's take a look inside. Kita coba jeng jeng musiknya mana ya? Oke, kalau beneran ini ada book atau marker atau flower tadi katanya kok bisa pikirkan ini flower ya? Tapi betul. Biasanya siapa yang kasih ini kepada perempuan? Ke pacarnya ya. Oke, ini boleh buat Dias tepuk tangan. Dias kamu keren banget. Kayak ini ya, kayak apa itu? Bisa ya kayak paranormal ya. Bisa dikembalikan? Ya, kita mau belajar banyak kosakata hari ini. Ya, just take a look di depan di layar. Kalau bicara tentang myself, coba bilang myself. I love myself. Coba deh, apa yang ada di dalam dirimu saat ini nih? Coba sebutkan satu-satu deh. Eyes. Eyes. Apa ini? Alright. Apa lagi? Head. Head. Iya, ada lagunya ya. Apa lagi? Hands. Ya, kalau dua dia hands. Kalau satu hands saja. Kalau kita bicara tentang family, keluarga. Coba sebutkan. Mother. What is it, mother? Ibu. Yes. Father. Grandmother. Terus siblings. What is it, siblings? Keluarga. Atau saudara kan? Kandung. Kita next. Kalau kita bicara tentang schools. Apa schools itu? Sekolah. Kalau di sekolah apa saja kita bisa temukan? Kelas. Lebih dari satu classes. Apalagi? Teacher. What is it teacher? You become teacher. Teacher itu apa? Tadi? Guru. Apalagi? Library. Coba once again. Sama-sama. Library. Itu artinya apa? Perpustakaan. Very good. Perpustakaan letaknya tempat tempat buku-buku ya toh. Sekarang kita belajar tentang food yang berikutnya. Food, kalau food coba tanya sama temenmu, bilangnya begini, what is your favorite food? Coba berdua-berdua. Yes. Chicken noodles ada apa? Coba bermain peran role play. What is your favorite food? Fried chicken, yes. Ayam goreng, aku sedap ya. Itu fried chicken ayam goreng ya. Oke, banyak sekali ya. Kalau apa itu yang kayak dari Itali, ya? Spaghetti. Pernah ke Itali? Roti isi? Ham? Sandwich bisa ham? Hamburger. Yes, bisa ya. Nah, kalau berikutnya ini kita bicara tentang word classes, parts of speech. Ada kata kerja. Apa itu bahasa Inggrisnya? Verb. Ada kata sifat. Apa itu? Adjective. Kata benda? Ada ya terpampang nyata di sini ya. Oke, next. Nah, capaiannya bermaksud untuk memang mahasiswa bisa menjelaskan konsep. Nah, akhirnya nanti kalian harus membuat sebuah tantangan kepada murid-murid kita yang ada di SD ya. Sub CPMK-nya ini capaian pembelajaran mata kuliah menjelaskan kosakata sesuai tema. Nanti temanya banyak ya. Karena kosakata itu yang harus pertama terlebih dahulu gimana kita bicara bahasa Inggris kalau kosakata pun tidak ada, tidak punya. Next. Nah, pada akhirnya nanti mahasiswa harus bisa mengidentifikasi minimal 20 ya. Kalian punya banyak kosakata yang baru sehingga bisa menjelaskannya kepada murid-murid kita. Nah, tujuannya mahasiswa mampu vocabulary, merancang aktivitas pembelajaran, dan sebagainya. Bisa dilihat. Ya. Nah, mari kita buat
Bangkit berdiri semua. Buat 2 kelompok ya. Atau lebih ya. Pokoknya ada dalam 2 kelompok aja. Ya. Saya bawa sesuatu. Ini flashcard. Saya sudah kasih ya. Nah, kita mau bermain sejenak. Word ya, vocabulary, rest ya, racing. Siapa yang suka balapan ya. Nah, saya sudah taruh di situ di chair kalian masing-masing. Ada kosakata-kosakata yang saya buat sendiri ini. Ya, lengkap dengan nama saya ini. Ada kalimatnya lagi, keren nih. Nah, coba kita bisa memandang ke sebelah sini. Langsung aja ya dibagi 2 kelompok ya. Kelompok ini ya, langsung ya. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Coba sebutkan kalau dari A apa? Buah-buahan lah. Apple. Kalau ini B. Banana. Oke, cepat memanjang. Ini yang A. In here A. I'm sorry ya, berarti ini A ya. Oh, isin aja langsung ya. Memanjang kalian satu persatu. Kalau sudah selesai yang satu, baru berikutnya. Oke? Mari kita coba, mari memanjang. Jadi berbaris in line. Let's go. Nanti berbaris dulu. Dibilang start baru. Yes. Berbaris dulu. Yang di sini dulu, di sini. Ini A dan B ya. Come on. Di sini. Sini. Nah, saya akan ambil marker. Jadi, tugas kalian adalah menentukan di mana klasifikasi kosakata-kosakata itu. Yang grup di sini ke sini ya. Coba cek kamu punya kata-kata, ada 10 kartu yang saya kasih. Ya, siapa yang tercepat itu yang menjadi juaranya. Boleh kita mulai? Sudah ditentukan dulu, saya kasih waktu untuk berpikir. Oke? 3, 2, 1, go! Yes. Ke bawah ya, kalau memang itu. Siapa yang menang? Oh, God! Boleh tepuk tangan semuanya. Keren. Oke. Mari kita cek bersama ya. Oke. Dengan cepat saja. Yes. 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 Oh my God. Ini tidak di sini kamarnya, dia salah kamar. Di sini dia. Exciting. Tepuk tangan boleh. And the winner is kelompok. Alright. Oke, thank you. Keren ya. Nanti hadiahnya menyusul ya. Nah, guys, kita mau ngedesain pembelajaran kosakata yang sangat menarik di SD. Banyak ya. Coba bisa dilihat ya, ini adalah bisa aplikasi-aplikasi yang ada bertebaran di Google, dimanapun website, bisa dilihat. Oke? Sampai ini ya, semangat sekali ya hari ini ya. Alright, karena tadi ada muncul Kahoot, coba kita lihat tadi ya. Ada Kahoot, apalagi ada vocabulary bingo, flashcard game, word hunt. Hunt ini ya guessing picture, memory card, ada juga hangman, etc. Lain-lain. Nah, karena ada salah satunya, yuk kita coba ada permainan seru juga ya tentang let's play Kahoot. Kita munculkan di sini. Yuk, let's play it. Karena di dalam Kahoot ini ada 5 podium. Juara 1, 2, 3, 4, 5 ya. Boleh satu orang lagi bergabung? Kita mau cek dulu. Satu orang lagi? Boleh? Kalau sudah cukup, bisa? Oke, let's play. Dia. Thank you. Let's go on. Alright. English basic vocabulary. 3, 2, 1. Ada timernya ya. What is the word for this in English?
Just answer in here. Yes. Empat-empatnya boleh tepuk tangan dong. Oh, keren sekali. Coba kita lihat. Nah, ini langsung ada skornya. Bagus banget ini ya. Bisa digunakan di sekolah. Amat juara. Nah, ini walaupun benar semua. Fitri salah ya. Fitri salah. Makanya skornya 0 ya. Sekeren itu permainan ini. Kita coba lagi. Guru-gurunya harus coba dulu. Oke, apa ini di dalam bahasa Inggris? Oke, oke. Go, 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 go. Cepat. Satu orang lagi. Satu lagi, come on. Yes. Ada yang salah. Ada home phone ya. Apa jawabannya? Cell phone. Kita cek siapa yang benar. Eden, keren banget. Next, number 3. Oke. Oh, ini apa ini? Zaman dulu banget ini ya. Ada yang kenal benda ini? Oke. 3, 2, 1, come on, go. Alright, eraser ya. Fitri naik. Wow, amazing. Next. Ayo, satu orang lagi belum? Go, 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 go. Good job. Satu orang salah. Siapa yang salah? Dia salah. Ini adalah soal ke-9. 9 questions. Oh, ini mudah sekali ya. Okay. Yes. Fire truck. Ada yang salah ya, Fitri salah. This is the last question. Okay. Satu orang lagi, belum? Satu lagi. Oh, yes. 2 orang yang benar ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Podium 3. Podium ketiga Ahmad. Yes. Podium 2 Fitri. Podium 1 Amazing. Yang berikutnya Tina dan Dias yang terakhir ya. Oke. Seru ya? Seru ya? Yes. Nah, jadi ketika kita mempunyai banyak cara untuk mengajarkan kosakata kepada anak-anak, pastinya bahasa Inggris bukan menjadi hal yang sulit dihadapi anak-anak di SD. Ya. Nah, kali ini yang per grup yang tadi ya, kita akan membuat produk akhir kita. Ya, setiap kelompok akan menghasilkan. Saat ini yuk kita kelas discussion, and then hasilkanlah vocabulary concept, mind mapping, data konsep dari vocabulary yang akan kalian mau lakukan buat di dalam kelas kalian. Kemudian nanti ada klasifikasi yang tadi itu supaya mereka memahami kata kerja, kata benda, kata sifat supaya tidak salah dalam penggunaan kosakata nantinya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang simple present tense dalam penggunaan kosakata yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti sebelum pulang saya akan ngecek satu persatu. Kalian harus membuat kalimat yang sederhana dari semua kosakata yang kita pelajari hari ini. Oke. Kemudian untuk minggu depan kalian sudah harus membuat desain pembelajaran vocabulary untuk anak-anak di SD ya. Tentukan satu konsep yang akan kalian lakukan seperti kayak tadi saya review yang dari awal ya. Saya tadi mulai dari pakai magic box, and then saya pakai flashcard, kartu cepat, kemudian tadi ada Kahoot, dan macam-macam. Banyak, saya punya banyak, tapi kalian sudah punya gambaran. Yes? Sudah dipahami sejauh ini? Bisa, coba sekarang discussion satu kelompok,
kelompok yuk, kita membuat lingkaran begitu. Diskusi, kelompok, saya akan kasih lembarannya. Oh, bukan satu orang, bukan satu kalimat, tapi satu kelompok yang membuat 5 kalimat sederhana. Yes, per kelompok ya. Per kelompok. Silakan. Ini buat 5 kalimat aja. Tentang kosakata yang kita pelajari. Kemudian mendiskusikan apa yang mau dikerjakan untuk mengajarkan kepada anak vocabulary. Begitu. Kosakata yang seperti tadi, banyak caranya kan? Nah, kalian minggu depan akan membuat desainnya. Kalian akan mempresentasikan minggu depan. Sekarang kalian membuatnya dulu, merancangnya dulu, yang asiknya kayak gimana untuk tim kalian. Jadi, minggu depan kalian akan mempraktekkan gimana cara mengajarkan vocabulary kepada anak-anak SD. Dengan cara kalian. Oke? Bisa? Oke. Saya kasih waktu ya. Nggak lama-lama. Kata-kata. Bikin kalimat aja langsung ya. Finish. Wow. Boleh tepuk tangan kepada kelompok ini. Sangat luar biasa. Yes. Bersemangat sekali hari ini ya. Sangat. Oke. Yang kelompok ini belum? Oke. Yes. Nanti boleh ya, siapa yang mau ngomong ini? Yes. Ini mungkin kita bisa perbaiki ya, langsung direfleksi aja ya, langsung dievaluasi ya. Yes. Coba. Yes. Mari, satu orang. Satu aja. Satu aja. Satu kalimat aja. Yuk, coba. Oke. Silakan Fitri. Ada banyak ya. Salah satunya adalah dari kata apa? Dari kata play ya. Dari kata play. Mau yang mana? Oh, oke. Number 4. Come on. Yes. I close the window every morning. Wow. Boleh tepuk tangan? Yes. Artinya apa, Fitri? Menutup ya, karena dia close ya. Yes ya. Jadi tadi ada kata-kata itu di sini. Very good. Terus ini bagaimana? I go to campus in the morning. I go to campus every morning. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Ya, saya sudah melihat nanti sudah kata-katanya sudah, kalimatnya sudah ya. Nah, untuk tugasnya boleh diskusi setelah kelas ini, ya. Boleh diskusi setelah kelas ini, merancangkan desain pembelajaran vocabulary di kelas kita nantinya di SD. Karena kita adalah guru-guru SD nantinya. Ya. Anyway, thank you so much for your attention. Boleh kasih semangatnya lagi hari ini, tepuk tangannya buat kita semua. I really enjoy this class. Saya senang banget hari ini bisa bertemu kalian. So don't forget to our homework ya, discussion-nya supaya minggu depan kita bisa melangkah lebih jauh lagi untuk membahas tentang pola grammar dari simple present tense. Apa tugasnya tadi? Akan merancang desain pembelajaran kosakata di kelas di SD. Begitu, saya akhiri. Thank you very much for your attention. I will see you next week. Bye. Thank you.